Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya." Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai dan Yoel bin Azaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Azaria bin Yehalelel, dari orang Gerson, Yoah bin Zima dan Eden bin Yoah, dari Bani Elisafan, Simri dan Yehiel, dari Bani Asaf, Zakaria dan Matanya, dari Bani Heman, Yehiel dan Simei, dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan diri. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama, pada hari ke-8 bulan itu. Mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya. Telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan." Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan
yang akan jadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap gambus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad pelihat raja dan Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia, "Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan." Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel bagi Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka.
sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem, juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi, sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulon tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria, sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala
menghancurkan segala tiang berhala dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian: "Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini." Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah konanya, dan Simei saudaranya itu. Sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria kepala rumah Allah, dan Kore bin Yimna seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus di kota-kota imam. Ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun,
yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil.